Hai semuanya, di konten kali ini gue pengen ngomongin salah satu film yang sedang dalam development. Salah satu film yang masuk ke radar gue juga ya. Selain ada Robocop dan Spawn yang akan di-reboot. Dan sekarang ini The Crow. Jadi kayaknya beberapa hari lalu, 2 atau 3 hari lalu, ada update terbaru dari film ini. Yaitu Bill Skarsgård bakal jadi lead karakter, memerankan Eric Draven kalau nggak salah nama karakternya ya. Dan gue nggak nyangka sih akan ada update. Gue bahkan udah lupa juga mengenai film ini ya. Yang gue ingat terakhir itu si Jason Momoa ya, bahkan udah ada test footage-nya juga. Dan kalau ngomongin dua orang itu ya, kalau disuruh pilih ya, antara Bill Skarsgård dan Jason Momoa, gue akan memilih si Bill untuk meranin karakter Eric Draven. Soalnya dari alasannya cuma satu sih, yaitu dari sisi posturnya. Sisanya gue nggak ada masalah. Dan gue ngeliat test footage-nya dari Jason Momoa juga menurut gue keren banget ya. Udah dapet sih, cuma gimana ya, ibaratnya lu suruh The Rock jadi Spider-Man sih, kan agak kurang cocok ya. Dan cukup cukup seneng juga sih sebenarnya ya, yang gantiin itu Bill Skarsgård. Soalnya dari sisi dia tuh punya punya senyuman yang menurut gue tuh bisa bisa cocok lah untuk karakter si Eric ini ya. Dan dia punya personality yang cukup kuat juga. Mungkin kalau orang-orang tuh dengar nama dia akan ingat dengan karakter atau peran dia sebagai Pennyhouse di film It. Cuma buat gue itu yang gue inget ya, itu dari film film rilisannya Netflix yang bareng Tom Holland, kalau nggak salah The Devil All the Time deh. Seinget gue itu sih, itu yang jadi di situ dia jadi bapaknya si karakter Tom Holland. Nggak terlalu banyak juga update dari sisi lainnya ya. Kalau untuk film ini ya cuma si Bill jadi si Eric Draven doang gitu. Sisanya nggak ada yang baru lagi, nggak ada update dari sisi rilisnya kapan. Cuma kalau gue mungkin ber beropini ya, ini gue rasa sih feeling gue akan rilis di Halloween tahun depan karena settingnya juga mirip dengan yang ada di film. Seingat gue sih di film tuh settingnya Halloween ya. Gue udah cukup lama sih nggak nonton film ini ya. Dan The Crow juga bukan film dengan efek yang banyak sih. Jadi proses syutingnya juga menurut gue nggak akan terlalu makan waktu. Atau mungkin bisa aja sih kalau mereka ngeras ya. Mungkin tahun ini, di akhir tahun ini, di bulan Oktober itu sangat mungkin sih. Dari sisi cerita juga udah ada sih kerangkanya ya kan, dari novel juga atau graphic novel. Cuma kalau gue sendiri sih harapannya ya untuk film ini, gue pengennya lebih ke ngambil sisi darknya. Dan gue nggak akan kaget kalau mereka memilih menggunakan warna black and white ya, yang sebagai pilihan yang ada untuk film ini gitu. Cuma harapan gue itu lebih dark, dan ekspektasi gue juga sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget, nggak terlalu hype banget juga sih. Dan kenapa gue bilang nggak terlalu hype banget dan nggak terlalu tinggi banget ya, karena berdasarkan track record film dulu yang di-reboot itu kurang kurang oke hasilnya gitu. Contohnya tuh kayak Robocop, Power Rangers yang kemarin, walaupun gue suka ya, dan
Mortal Kombat yang ada Joe Taslim juga gue nggak tahu sih itu dihitungnya. Kayaknya so-so lah ya. Cuma gue sendiri sih suka gitu dan gue pengen ada sequel juga sih. Mungkin jadi pembahasan sendiri ya mengenai Mortal Kombat sequel. Sama satu lagi, semoga burungnya atau burung gagaknya ini minim CGI sih. Kalau bisa practical effect walaupun kayaknya agak susah ya. Cuma ya we'll see bakal seperti apa juga. Ini juga bakal rilis sebagai film. Mungkin kalau disuruh milih nih, biasanya kan sekarang tuh series-series gitu ya kan. Kalau untuk The Crow sendiri, gue lebih milih ini dijadiin film daripada series ya. Karena kalau film kan lu duduk di in one sitting selesai gitu. Kalau series ya lu bisa tinggal atau stop ngelakuin hal lainnya gitu. Itu jadi kurang kurang apa ya namanya? Kurang fokus sih atau bisa terpecah. Kalaupun dibuat series juga ya nggak apa-apa sih. Dan mungkin aja mereka menggunakan sudut pandang yang berbeda gitu. Kalau gue ya, mungkin kalau gue sebagai orang yang ada di belakang layar, gue bakal kalau dibuat series, gue akan gunain sudut pandang yang berbeda, yaitu dari jurnalis yang lagi jurnalis baru yang pengen ngeliput mengenai tragedi ini. Bisa juga sih, jadi point of view-nya dari jurnalis. Sebenarnya ini cukup menarik sih jadinya gitu, kalau dibuat mini series ya. Dan ya kayak itu aja sih. Semoga eksekusinya oke, nggak terlalu banyak ini itunya dan semoga nggak ada tragedi lagi sama proses pembuatannya. So, ya we'll see ini bakal rilis seperti apa. Yang penting semoga ada update lagi ke depannya mengenai informasi film ini ya. Itu aja dari gue. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.